Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Hari ini akan mempresentasikan mengenai final project dari analisis perancangan sistem. Perkenalkan, nama saya Karina Damayanti. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Maya Firzayani. Oke. Untuk selanjutnya itu mengenai latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi itu mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem digital dalam mendukung kegiatan operasional bisnis. Salah satunya adalah Damlis Rumah Muslim ini, yaitu UMKM Fashion Muslim yang menjual berbagai brand dalam satu toko. Saat ini, Damlis itu masih menggunakan dua metode pencatatan transaksi. Beberapa brand sudah menggunakan sistem POS, sedangkan brand lainnya itu masih menggunakan nota tulis secara manual. Akibatnya, data penjualan dan stok itu belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses pengecekan stok dan penyusunan laporan menjadi kurang efisien serta beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, kami mengusulkan perancangan sistem POS multi-brand yang mampu mengintegrasikan seluruh proses transaksi, pengelolaan stok, hingga pelaporan dalam satu sistem. Oke, selanjutnya profil UMKM. Objek penelitian kami adalah Damlis Rumah Muslim, yang merupakan UMKM di bidang fashion muslim dan berlokasi di Subang, Jawa Barat. Nah, Damlis berdiri sejak tahun 2020 dan menyediakan berbagai produk seperti gamis, tunik, hijab, baju koko, dan pakaian anak serta perlengkapan muslim lainnya. Seiring berkembang usahanya, Damlis telah bekerja sama dengan berbagai brand fashion muslim sehingga jumlah produk yang dikelola semakin banyak. Nah, kondisi inilah yang menjadi alasan utama perlunya sistem yang mampu mengelola seluruh brand secara terintegrasi. Oke, selanjutnya itu tujuan proyek. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat 4 tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah yang terjadi pada proses transaksi pengelolaan stok dan pelaporan. Yang kedua, itu menganalisis kebutuhan sistem yang sesuai dengan proses bisnis Damlis Rumah Muslim. Yang ketiga, merancang sistem pos multibrand yang mampu mengintegrasikan pengelolaan transaksi dan stok barang. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kualitas laporan melalui penerapan sistem informasi. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan owner, terdapat 4 permasalahan utama. Yang pertama itu pengelolaan stok masih dilakukan secara manual, sehingga beresiko ketidaksesuaian antara stok fisik dan data. Nah, yang kedua itu proses transaksi yang belum terintegrasi sepenuhnya. Terintegrasi karena masih menggunakan kombinasi antara sistem pos dan pencatatan manual. Yang ketiga itu pembuatan laporan masih memerlukan rekap data secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Nah, dan yang terakhir, belum terdapat sistem yang mampu mengelola berbagai brand dalam satu platform sehingga operasional menjadi lebih kompleks. Selanjutnya itu teori. Nah, sebagai landasan dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama itu dari teori sistem informasi, yang menjelaskan bagaimana sistem dapat membantu mengelola informasi secara efektif. Yang kedua itu teori point of sales atau POS sebagai dasar perancangan sistem transaksi penjualan. Yang ketiga itu requirement gathering, itu untuk digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui wawancara dengan owner. Yang keempat itu proses bisnis untuk memahami alur operasional yang sedang berjalan. Nah, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan OOM dan UML atau proses perancangan sistem serta memperhatikan aspek user interface dan user experience agar sistem mudah digunakan oleh pengguna. Nah, akan dilanjutkan oleh Ulul Ajmi.
Selanjutnya, bagaimana metode yang kami gunakan? Yang pertama ada Object Oriented Model atau OM. Nah, ini tuh menggunakan pendekatan secara perancangan berbasis objek, lalu memiliki atribut dan metode, dan menghasilkan sistem yang terstruktur. Lalu yang kedua ada UML dengan bahasa pemodelan dan menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Lalu yang ketiga menggunakan user interface dengan mengelola dan menyajikan informasi yang mendukung operasional organisasi dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Lalu yang terakhir, kita menggunakan user experience atau UI untuk pengalaman pengguna sehingga menghasilkan efisiensi dan kenyamanan bagi penggunanya. Boleh di next? Lalu ini untuk metode yang kami gunakan. Yang pertama, kita menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara dengan owner, lalu mengidentifikasi apa saja proses dan permasalahan yang ada di dalam organisasi atau UMKM tersebut. Lalu triangulasi data dengan konfirmasi kembali dengan melalui wawancara dan memastikan semua kebutuhan sistemnya sesuai kondisi nyata. Lalu yang ketiga, tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitiannya, pertama kami melakukan tahapan identifikasi, wawancara, requirement gathering, analisis kebutuhan, perancangan UML, UI UX, serta membuat prototipe sistem POS yang multi-brand. Boleh di next? Nah, untuk result atau hasil wawancara, kondisi saat ini dari rumah muslim ini, pertama mengelola berbagai brand fashion dengan menggunakan dua metode pencatatan, yaitu sistem POS dari brand Nibras dan pencatatan manual menggunakan data tulis. Lalu kendalanya, penggunaan dua metode ini menyebabkan data penjualan dan stok belum terintegrasi. Dan kebutuhan yang diperlukan, Damis ini memerlukan sistem POS multi-brand yang mampu mengintegrasikan transaksi, pengolahan stok, dan laporan penjualan dalam satu platform agar operasional bisnisnya menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Boleh di next? Nah, untuk analisis SWOT, Damis ini memiliki kekuatan karena memiliki kerjasama dengan banyak brand fashion sehingga pilihan produknya tuh lebih beragam. Lalu memiliki pelanggan tetap dari program loyalitas, lalu sudah memiliki sistem POS dari salah satu brand di Bras, tapi memiliki kelemahan, yaitu sebagian transaksinya masih ditulis secara manual, lalu data atau penjualan stoknya belum terintegrasi dalam satu sistem tapi memiliki peluang. Di antaranya, peluangnya bisa meningkatkan pelayanan pelanggan melalui digitalisasi, lalu pemanfaatan data penjualan untuk pengambilan keputusan dan mengembangkan teknologi POS yang semakin mudah dan terjangkau untuk UMKM. Tetapi memiliki ancaman yang pertama karena ketergantungan pada pencatatan manual sehingga meningkatkan risiko human error, lalu yang kedua kesalahan pencatatan dapat menyebabkan kehilangan data penjualan dan stoknya. Boleh di next? Nah, ini adalah strategi yang dapat dilakukan untuk SWOT dari Damnis. Yang pertama ini untuk SO strateginya bisa memanfaatkan pengalaman penggunaan POS pada Brand Bras sebagai dasar penerapan digitalisasi lalu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sesuai visi misi perusahaan. Lalu WO strateginya atau Witness Opportunities-nya bisa mengimplementasikan sistem POS multi-brand ini agar seluruh transaksi terintegrasi dalam satu platform dan mengotomatisasi pencatatan stok untuk mengurangi proses pencetakan manual. Lalu strateginya atau strength treatnya dengan mengoptimalkan program digitalisasi usaha untuk minimalkan human error dan menyusun standar operasional pengelolaan multi-brand. Lalu untuk WT strateginya, ketergantungan pada pencatatan manual bisa meningkatkan risiko human error dan menciptakan kesalahan pencatatan dapat menyebabkan kehilangan data penjualan dan ready next. Lalu selanjutnya di sini ada BMC sebelum kami mengusulkan sistem untuk perusahaan. Jika kita lihat dari BMC ini, Damris Rumah Muslim itu masih menjalankan sebagian besar prosesnya secara manual. Jadi, seperti transaksi, itu masih menggunakan pos dan juga nota tulis. Jadi, datanya belum nyatu dalam satu sistem. Selain itu, stoknya juga masih dicek secara manual
dan laporan penjualan harus direkap satu persatu. Yang mana ini membuat proses kerjanya itu menjadi lebih lama dan cukup beresiko terjadinya kesalahan pencatatan. Lalu selanjutnya, nah di sini adalah BMC setelah kami mengusulkan sistem untuk perusahaan. Jadi perbedaannya itu semua proses tadi sudah dibuat lebih terintegritas. Jadi transaksi dari berbagai brand itu bisa dilakukan dalam satu sistem. Dan juga untuk stok itu langsung terupdate secara otomatis setiap adanya transaksi. Juga untuk laporan penjualannya itu bisa dibuat secara otomatis. Selain itu, owner juga bisa melihat perkembangan penjualan dan stok melalui dashboard, sehingga proses pengambilan keputusannya itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya, nah, dari perubahan tersebut, ada beberapa nilai tambah yang diberikan pada sistem ini, seperti proses transaksi yang lebih cepat, lalu stoknya lebih mudah dipantau, dan laporan menjadi lebih akurat, juga tentunya resiko kesalahan pencatatan bisa dikurangi. Jadi, secara keseluruhan, sistem ini diharapkan bisa membantu perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis menjadi lebih efektif dan efisien tentunya. Selanjutnya, nah di sini kami membandingkan sistem yang kami rancang dengan beberapa aplikasi yang sudah ada, seperti Kledo, Postnibras atau salah satu dari brand yang diambil dari Damlis Rumah Muslim dan juga Akuret, yang mana ketiga aplikasi ini sudah pernah digunakan oleh perusahaan. Jadi, dari hasil perbandingan tersebut, kami menemukan bahwa ternyata aplikasi-aplikasi tersebut memang sudah memiliki fitur yang cukup lengkap. Namun, belum ada yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang mana perusahaan itu mengelola banyak brand sekaligus. Karena itu, kami merancang sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, nah, jadi berdasarkan hasil analisis tadi, solusi yang kami usulkan adalah membuat sistem pos multi-brand, yang mana sistem ini memiliki beberapa fitur utama seperti transaksi multi-brand dalam satu sistem, lalu juga pengelolaan stok secara real-time, juga laporan penjualan otomatis, dashboard untuk owner, serta fitur member dan promo yang harapannya sistem ini bisa membantu operasional perusahaan menjadi lebih mudah, cepat, dan tentunya juga akurat. Selanjutnya, Oke, selanjutnya masuk ke dalam use case skenario. Yang pertama ini ada use case mengelola transaksi. Jadi use case ini dilakukan oleh admin atau kasir untuk memproses proses penjualan produk. Jadi kasir dapat memilih atau memindai produk, lalu sistem dapat menghitung total belanja, lalu proses pembayaran dan memperbarui stok, dan diakhiri dengan mencetak stok secara otomatis. Lalu yang kedua itu ada use case mengatur stok barang. Use case ini dilakukan oleh operator gudang untuk mengelola persediaan barang. Operator dapat memilih produk dan memasukkan jumlah stok, lalu kemudian sistem memvalidasi data dan memperbarui stok secara real time. Lalu yang ketiga ada use case melihat laporan penjualan. Jadi use case ini dilakukan oleh owner atau pemilik usaha untuk memantau kinerja penjualan. Owner ini dapat memilih periode laporan sehingga nantinya sistem dapat menampilkan penjualan beserta keuntungan dan penyediaan opsi unduh laporan dalam bentuk format PDF atau Excel. Boleh di next. Nah, ini adalah use case diagram. Di sini ada aktor-aktor yang terlibat, di antaranya ada customer, admin, owner, lalu operator, dan supplier. Customer ini bisa di dalam sistem ini dapat melihat produk, melakukan pembelian, pembayaran, serta menerima struk belanjaan. Lalu admin dapat bertanggung jawab dalam proses penjualannya. Di dalam sistem ini admin dapat menginput transaksi, lalu mengelola transaksi hingga mencetak struk. Lalu owner dapat melihat atau memantau kinerja bisnisnya.
dan operator dapat bertugas mengelola persediaan barang, dan supplier bisa berperan sebagai pihak yang menyediakan barang. Boleh di next? Selanjutnya adalah activity diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dari setiap proses bisnis dalam sistem yang diusulkan. Nah, diagram yang pertama itu menunjukkan proses transaksi penjualan yang dilakukan oleh admin atau kasir, mulai dari input produk hingga transaksi selesai. Nah, yang diagram kedua itu menggambarkan proses pengelolaan stok oleh operator godang. Nah, seperti penambahan stok maupun penyesuaian stok. Sedangkan dalam diagram yang ketiga itu menunjukkan proses owner dalam melihat dan mengunduh laporan penjualan. Nah, dengan activity diagram ini, setiap alur kerja sistem dapat dipahami secara jelas sebelum di sistem dikembangkan. Oke, untuk selanjutnya itu kelas diagram. Nah, pada slide ini menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan kelas utama seperti user, admin, owner, operator, produk, supplier, transaksi, detail transaksi, lalu pembayaran, customer, membership, dan laporan beserta hubungan antara kelas. Nah, setiap kelas itu memiliki atribut dan metode yang sesuai dengan fungsi dalam sistem. Nah, misalnya kelas transaksi itu memiliki fungsi untuk menghitung total transaksi dan mencetak struk. Nah, sedangkan kelas produk itu digunakan untuk mengelola data, produk, dan stok. Nah, kelas diagram ini menjadi acuan dalam proses implementasi sistem karena menggambarkan struktur objek serta hubungan antar komponen dalam sistem pos multi-brand dan list rumah muslim ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang sudah kami buat. Boleh langsung di-play aja. Boleh diulang? Oke, jadi di sini ada ini merupakan halaman login ketika admin ataupun operator ataupun owner itu akan masuk ke dalam sistem. Boleh? Nah, di sini ada 3 role, admin, gudang, dan juga owner. Nah, di sini merupakan halaman untuk admin. Jadi, memang di admin ini memiliki beberapa fitur. Di antaranya ada dashboard, transaksi baru, membership, dan juga riwayat transaksi. Jadi memang eh, admin itu bisa melakukan dirancang agar proses transaksinya itu bisa dilakukan lebih cepat. Mulai dari scan produk, pembayaran, hingga pencetakan struk dalam satu sistem. Lalu selanjutnya kita masuk ke gudang. Nah, di gudang terdapat fitur dashboard, manajemen stok, lalu juga ada barang masuk, lalu juga ada stok off-name, data barang, dan riwayat perubahan stok. Yang mana fitur-fitur ini memudahkan operator dalam mengolah stok secara real time, sehingga data stoknya itu selalu sesuai dengan kondisi di gudang. Lalu yang terakhir itu ada role owner. Nah, di sini tersedia fitur dashboard yang mana menampilkan ringkasan penjualan, laporan penjualan, analitik setiap brand, data member, monitoring stok, dan fitur ekspor laporan. Jadi memang dengan tampilan ini, owner itu dapat membantu kondisi bisnis ataupun mengambil keputusan dengan lebih mudah tentunya. Jadi memang secara keseluruhan UI UX ini dirancang agar tampilannya itu sederhana dan mudah digunakan untuk pengguna sehingga dapat membantu setiap penggunanya itu menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat.
Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis perancangan sistem pos multi-brand. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.